tidak harus kita dapatkan di bangku sekolah atau perkuliahan, namun kita bisa mendapatkan ilmu dari mana saja. Bahkan dari sebuah obrolan dengan seseorang di tempat yang tidak kita duga. Ilmu pengetahuan harus dipahami dalam arti luas, sebagai metode untuk memahami semua realitas yang dapat diamati, dan tidak hanya sebagai instrumen untuk memperoleh pengetahuan khusus. Orang yang menjadikan kebenaran tergantung kepada salah seorang ahli ilmu saja, maka orang itu lebih dekat kepada pertentangan. Menurut Van Quotes, ilmu juga merupakan secuil kisah yang memberikan arti penting dalam kehidupan kita. Saat ini mungkin ada sebagian yang mengetahui mengapa ada kesamaan nama Manggarai di daerah ibu kota Jakarta dengan nama daerah di Flores Barat. Ini dia jawabannya teman-teman. Kawasan Manggarai dan Jalan Sultan Agung dikenal sebagai salah satu titik kemacetan di DKI Jakarta. Namun, siapa sangka bahwa Jalan Sultan Agung yang memanjang di depan Pasar Rumput menyimpan sejarah kelam perbudakan di Batavia, nama Jakarta pada era kolonial pada tahun 1800-in. Tak banyak yang tahu bahwa Jalan Sultan Agung dulunya bernama Jan Pieterszoon-Koenstraat, Jalan Jan Pieterszoon-Koen yang diambil dari nama Gubernur Jenderal Hindia Belanda terkemuka. Pieterszoon-Koenstraat adalah musuh bebuyutan dari Sultan Agung Hanyokrokusumo, raja legendaris Kesultanan Mataram Islam. Seorang penulis sejarah, Alwi Shihab mengatakan, nama Jan Pieterszoon-Koenstraat Jalan Jan Pieterszoon-Koen diganti menjadi Jalan Sultan Agung ketika militer Jepang mulai berkuasa di Indonesia. Kalau nggak salah itu terjadi pada 1943, ujar penulis sejarah Jakarta itu kepada Historia. Kawasan Manggarai yang berada berdekatan dengan Jalan Sultan Agung dikenal sebagai pusat penjualan budak di Batavia pada tahun 1800-in. Bahkan, kata Alwi, nama Manggarai mengacu pada daerah Manggarai di Nusa Tenggara Timur NTT yang menjadi asal mayoritas para budak belian. Para budak itu didatangkan oleh Belanda yang bermula pada saat Pieterszoon-Koenstraat menaklukkan Jayakarta sebelum berubah menjadi Batavia pada tahun ke-1619. Ketika Pieterszoon-Koenstraat tiba di Jayakarta, kawasan Manggarai dihuni sedikit penduduk, bahkan nyaris tanpa penduduk. Sebab, orang-orang Jawa dan Sunda yang tadinya tinggal di Jayakarta telah menghindar dan memilih pergi ke selatan Jakarta yakni Jatinegara Kaum. Sedangkan untuk membangun Batavia pasca penaklukan, orang-orang Belanda itu memerlukan tenaga kerja. Tulis Alwi Shihab dalam Kisah Betawi Tempo Dulu, Robin Hood Betawi. Itulah sebabnya, Pieterszoon-Koenstraat memerintahkan anak buahnya untuk mendatangkan tawanan perang dari berbagai daerah seperti Manggarai, Bali, Bugis, Arakan, Makassar, Bima, Benggala, Melebar, dan Kepulauan Coromandel Indi. Mereka kemudian dijadikan budak untuk bekerja dalam berbagai proyek pembuatan benteng, loji, jalan, dan rumah-rumah pejabat Hindia Belanda. Perdagangan budak di Batavia terus berkembang pesat. Selain untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja, para budak perempuan juga didatangkan untuk memenuhi nafsu bejat kaum laki-laki kolonial dan mitra bisnis mereka. Lelaki di Batavia, Belanda, Tionghoa, Melayu, dan Arab membutuhkan budak untuk kawin, sebab wanita Belanda, Tionghoa, dan Arab asli hampir tidak ada, tulis Adolf Eucken SJ dalam Historical Sites of Jakarta. Harga setiap budak awalnya ditentukan oleh usia dan tenaga. Namun, pada abad ke-18, harga jual budak perempuan menjadi lebih tinggi 2-3 kali lipat dari harga jual budak laki-laki. Menurut Eucken, kenaikan harga budak perempuan disebabkan permintaan budak perempuan terutama dari kalangan pebisnis Tionghoa yang mulai meningkat. Para pebisnis tersebut memerlukan budak perempuan untuk memenuhi nafsu bejat mereka dan mengatur rumah tangga. Untuk orang-orang Eropa, mereka lebih menyukai budak perempuan dari Nias dan Bali.
Walaupun kekuasaan Peter Zoon-koon telah berakhir, penjualan budak di Batavia masih terus dilakukan. Pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Van der Perez 1761 sampai 1755, kurang lebih 4.000 budak didatangkan setiap tahunnya. Kepemilikan budak bahkan menjadi gengsi tersendiri bagi orang-orang Belanda dan menjadi tolak ukur kejayaan dan kemakmuran. Salah satu orang kaya asal Belanda yakni Van Rienswyck 1782, dia memiliki 200 budak di rumahnya di Batavia. Jika ditotalkan, harga seluruh budak adalah 33.000 Rijksdaalder. Kehidupan para budak seringkali sangat berat. Mereka disiksa dengan kejam jika bersalah, walau kesalahan itu tak seberapa, ungkap Heuken. Hingga tahun 1814, ada 14.239 orang berstatus budak di Batavia. Baru 46 tahun kemudian, perbudakan secara resmi dilarang oleh pemerintah Hindia Belanda. Meski demikian, penjualan orang terus berlanjut di pedalaman Nusantara hingga akhir abad ke-19. Kesamaan nama sebuah daerah sudah jadi hal lumrah. Nama yang mirip bahkan persis sama sekali, baik di tingkat kota, kabupaten, kecamatan, atau kelurahan. Namun, masih banyak orang yang keliru bahkan tidak sadar dengan kemiripan nama-nama daerah tersebut. Kalau dengar nama Manggarai disebut, sebagian besar mungkin menunjuk nama kota yang ada di Jakarta. Tapi ternyata Manggarai juga merupakan nama daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu Flores Barat. Oke, sahabat Finquotes, itulah sejarah kenapa ada nama Manggarai di daerah ibu kota. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa bagi sahabat Finquotes yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.